Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sore menjelang buka puasa ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yakni kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan sore hari ini insyaallah menjelang berbuka puasa ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan ilusi demokrasi dan bobroknya HAM Barat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita bersyukur bahwasanya di tahun ini umat Islam begitu antusias di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dan itu bisa terlihat ya bagaimana kemudian umat Islam di seluruh penjuru tanah air menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, umat Islam melakukan berbagai tarhib dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu rasa syukur kita seharusnya itu bisa dibuktikan, yakni keseriusan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik gegap gempitanya umat Islam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, tetapi ternyata tidak semua bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan tenang. Mungkin kita yang hari ini bisa melaksanakan puasa di bulan ini, yakni berada di tanah air di Indonesia, kita masih bisa merasakan ketenangan ya. Kita masih bisa melakukan aktivitas dengan berkumpul bersama keluarga pada saat makan sahur, kemudian di saat berbuka puasa. Tetapi hal tersebut ternyata tidak bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam. Ya, salah satunya bagaimana yang terjadi dengan saudara kita di belahan bumi yang lain. Misalkan apa yang terjadi di
Timur Tengah, ya, apa yang menimpa saudara kita di Gaza, di Palestina yang saat ini masih tetap terzalimi oleh pasukan entitas Yahudi. Kemudian di Uighur, ya, di Xinjiang, gitu ya, sama juga mereka mendapatkan intimidasi dari rezim. Begitu juga dengan saudara kita di Myanmar, ya, bagaimana Muslim Rohingya, ya, mendapatkan status stateless atau tanpa kewarganegaraan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa umat Islam, ya, secara umum pada hari ini tentu tidak lepas dari apa yang menjadi sistem kehidupan di tengah-tengah umat Islam saat ini. Secara umum dunia, ya, saat ini mengadopsi sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu azasnya itu adalah berasal dari sekularisme, yakni pemisahan aturan agama dari kehidupan. Sistem demokrasi menawarkan kepada umat manusia secara umum, yakni menawarkan tentang berbagai kebebasan. Setidaknya ada 4 kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi. Yang pertama yakni terkait dengan kebebasan di dalam berpendapat. Kemudian ada kebebasan di dalam kepemilikan. Kemudian ada kebebasan di dalam beragama, ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan di dalam berbicara. Tentu memang secara mendasar, ya, kebebasan itu memang sangat diharapkan oleh manusia. Tetapi kembali lagi dalam realitas kehidupan kita saat ini, ternyata apa yang digaungkan oleh demokrasi itu hanyalah sebatas ilusi. Pada faktanya, apalagi ketika hal tersebut menyangkut tentang umat Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling mendasar, ya, dalam kehidupan ini adalah hak hidup, ya. Hak hidup ini ternyata saat ini itu bahkan tidak bisa dirasakan oleh umat Islam. Bagaimana kemudian hak asasi manusia itu ternyata tidak pernah berbicara, ya, ketika kebebasan kehidupan ini dirampas dari umat Islam. Apa yang terjadi di Palestina mungkin hal yang terbaru, gitu kan. Bagaimana kemudian media Barat, ya, bungkam atas apa yang terjadi dengan saudara kita. Bagaimana kemudian orang-orang entitas Yahudi membunuh, bahkan menghancurkan rumah dan lain sebagainya, ya, fasilitas publik dihancurkan. Tetapi ternyata media-media Barat tidak pernah ataupun sangat minim sekali dalam memberitakan hal tersebut. Tentu kembali lagi bahwa munculnya yang namanya
HAM atau hak asasi manusia itu tidak lepas dari adanya sistem demokrasi. Di satu sisi memang telah disampaikan tadi bahwa demokrasi itu menawarkan semacam kenikmatan ya bagi manusia. Ada hak-hak kebebasan yang ditawarkan kepada manusia, tetapi pada faktanya ya, ketika itu menyangkut perampasan hak-hak tersebut dari umat Islam, ternyata Barat yang notabene sebagai pemimpin dari sistem demokrasi itu sendiri bungkam, bahkan mereka menjadi promotor di dalam berbagai kekejian. Tentu ketika kita berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Barat ya terhadap dunia Islam, itu tidak hanya sebatas dalam peristiwa Palestina akhir-akhir ini. Dulu di tahun 2000-an 2003, bagaimana kemudian Irak diluluhlantahkan dengan alasan rezim Saddam Hussein pada waktu itu dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Namun hingga saat ini senjata pemusnah massal yang dituduhkan oleh Barat ya terhadap Irak pada waktu itu ternyata sampai sekarang tidak pernah dibuktikan kepada khalayak dunia bahwa senjata tersebut betul adanya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara mendasar memang demokrasi itu hanya memberikan harapan palsu ya terhadap manusia, tetapi pada realitasnya ternyata demokrasi yang sedang berjalan di dunia ini itu memiliki standar ganda. Tadi kita bicarakan terkait dengan kemanusiaan, yakni perampasan hak hidup ya bagi umat Islam. Belum lagi ketika kita berbicara tentang demokrasi yang memuja kebebasan kepemilikan, bagaimana dunia Barat saat ini begitu rakusnya ya, mencuri sumber-sumber daya alam yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka mencuri ya, didasarkan pada teori kebebasan di dalam kepemilikan dengan menciptakan pasar bebas. Kemudian mereka melakukan berbagai rekayasa untuk mengambil sumber-sumber daya alam yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Dan tentu ini sangat merugikan ya terhadap umat Islam. Di beberapa minggu terakhir ini kita di sosial media ya, di akun X ya salah satunya muncul tagar tentang Indonesia gelap ya. Indonesia gelap itu memang realitasnya memang seperti itu ya. Saat ini kita di dalam berkehidupan mengalami kegelapan ya. Kegelapan bukan berarti bahwa di negara kita kekurangan cahaya penerang gitu ya. Tetapi ketika melihat realitas saat ini di dalam kehidupan bernegara kita,
banyak sekali hal-hal yang kemudian itu dianggap sebagai kegelapan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan penegakan hukum. Ya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu. Misalkan tidak adanya rasa keadilan ya bagi masyarakat, misalkan terkait dengan penindakan terhadap kasus korupsi. Kemudian kasus korupsi yang begitu rupa di dalam kehidupan bernegara kita. Ada yang kemudian ada korupsi dalam kasus bahan bakar minyak ya, yakni terkait dengan pengoplosan Pertamax. Ada juga kasus tambang nikel, dan tentu ya bagi umat Islam yang kini mayoritas di negeri ini mengharapkan penegakan keadilan bagi para pelaku kerusakan tersebut, korupsi tersebut. Dan apa yang terjadi hal ini gitu terkait dengan korupsi yang merajalela, kemudian mungkin kita menyaksikan bagaimana tingginya angka kriminalitas, ada perjudian, pinjaman online dan sebagainya yang merugikan masyarakat. Itu memang tidak lepas dari sistem ekonomi yang dibangun di negeri ini, yakni tidak lepas dari pangkal akidahnya, yakni sekularisme atau pemisahan aturan agama dari kehidupan. Dengan pangkal sekularisme ini mengakibatkan negeri ini menjadi gelap, sehingga tidak mengherankan ketika para netizen ya menyebut dengan menaikkan tagar tentang Indonesia gelap. Indonesia gelap ini disebabkan tadi dari penerapan sekularisme di negeri ini. Tentu ketika kita menginginkan Indonesia kembali terang, maka insya Allah terang itu ada dalam Islam. Mudah-mudahan dengan momentum bulan suci Ramadan ini kita menemukan solusi untuk problematika itu semua. Dan solusi satu-satunya memang ada dalam Islam itu sendiri, yang akan bisa merubah Indonesia yang gelap menjadi terang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara yang terbaik untuk menghilangkan Indonesia gelap yakni dengan merubah menjadi Indonesia menjadi terang atau dengan cahaya. Dan cahaya itu hanya ada di dalam Islam. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan di dalam kajian menjelang berbuka puasa sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.